Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Teman Bisnis bersama saya Melis Moren. Hari ini teman bisnis mendapatkan kesempatan untuk mengulik salah satu bisnis bank swasta terbesar di Indonesia, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk. Dan hari ini kita akan berbincang juga dengan Presiden Direktur dari BCA, yaitu Pak Yahya Setiatmaja. Halo Pak, selamat siang. Halo Melis, selamat siang. Apa kabar Pak? Apa kabar? Baik selalu. Kabar baik Pak. Bapak bisa diceritakan Pak, di-sharingkan nih bagaimana awal karir Bapak di BCA sampai sekarang nih. Oh, awal karir. Iya. Jadi gini, saya masuk BCA tahun 90. Sebelum BCA tuh saya pernah jadi auditor tahun 79. Udah ketahuan umurnya berapa sekarang gitu ya. Tahun 79 jadi auditor di Pricewaterhouse. Nggak lama, mungkin hampir 2 tahun lah sekitar itu. Terus saya pindah ke Kalbe Pharma. Saya mulai dengan junior manager sampai tahun 89, 88 ya saya sudah menjadi direktur keuangan pada usia 33 tahun waktu itu ya di Kalbe Pharma. Dan akhirnya saya dapat tawaran di Indomobil. Tahun 89 saya pindah ke Indomobil dan tahun 90 akhirnya join PT Bank Sentral Asia sebagai wakil kepala divisi waktu itu ya. Relatif belum direktur waktu itu ya. Nah, kemudian dari situ saya dipercayakan untuk memimpin divisi keuangan. Dan tahun 99 sesudah kerusuhan 98 justru pada saat pemerintah mengambil over kepemilikan BCA secara mayoritas pada saat itu ya. Pada saat itulah 99 saya diangkat sebagai direktur oleh BPPN. Waktu itu BPPN yang memegang saham mayoritas BCA. Kemudian jadi direktur sampai tahun 2005 saya diangkat jadi wakil presiden direktur. Dan akhirnya tahun 2011 saya dipercayakan menjadi presiden direktur PT Bank Sentral Asia sampai hari ini. Hingga sekarang ya Pak ya. Sampai saat ini, kira-kira gitu. Ini Pak Yahya sebagai Presiden Direktur BCA melihat tantangan di masa pandemi, bagaimana melihat kinerja keuangan dan juga bisnis dari BCA nih Pak? Ya, jadi begini, kita bersyukur sejak sebelum pandemi, tim kita tuh sudah mempersiapkan untuk mengembangkan digitalisasi payment. Ya, jadi kita sudah sangat familiar dengan teknologi. Nah, ini menjadi suatu hikmah bagi kita. Ketika sebelum pandemi kita sudah mengajari nasabah kita untuk menggunakan m-banking, internet banking, ya. Jadi keterbiasaan menggunakan sarana digital itu sudah mulai terbiasa bagi nasabah kita. Nah, pada saat 2020 seperti kita ketahui bahwa selama pandemi mobilitas masyarakat kan boleh dikata harus duduk manis di rumah, nggak boleh kemana-mana, nggak bisa keluar. Nah, pada saat itulah orang kan makan tetap harus makan, harus beli barang tetap harus ada kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Nah, itu semua bisa beli dengan e-commerce. Tapi tentunya pembayaran harus dilakukan dengan digital. Nah, pada saat itulah kita merasakan sekali bahwa digitalisasi yang sudah kita kembangkan sebelumnya itu sangat bermanfaat. Bahkan generasi yang kurang canggih teknologi pun ya, pada saat itu terpaksa belajar dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya kalau perlu ya. Sehingga mereka akhirnya tereduket juga untuk menggunakan teknologi atau digital. Nah, itu pertama yang kita melihat ya. Nah, itu menyebabkan kasa kita, meskipun dari pengalaman saya, kalau sebelum pandemi, dulu itu kasa kalau ekonomi lesu, biasanya kasa juga lesu atau turun malah. Tapi pada saat pandemi kemarin, bisnis sebenarnya agak lesu. Tapi penggunaan teknologi digital ini luar biasa. Terus memacu, menambah saldo-saldo karena apa? Karena dana yang tersedia itu ditaruh di BCA untuk dipakai belanja sehari-hari, kebutuhan lainnya gitu ya. Dan ini menyebabkan bahwa bisnis kita luar biasa baik. Dan juga kita punya kasa ya, dana pihak ketiga meningkat terus. Bahkan deposito pun yang bunganya relatif rendah tetap meningkat. Nah, di sisi lain karena dana kita itu relatif murah,
kita bisa masuk juga ke perkreditan yang nasabah-nasabah bagus dengan penawaran kredit, bunga kredit yang relatif murah. Nah, ini menjadikan bahwa kredit kita bisa lumayan berkembang, dan di samping itu karena kreditnya itu relatif nasabah bagus, kualitas dari kredit itu juga bagus, sehingga NPL kita relatif rendah. Ya, ini juga sangat menolong karena pada situasi krisis biasanya kredit macet inilah yang penyebab penurunan profitability. Kalau itu bisa dijaga secara wajar ya, maka profitability kita bagus. Nah, di luar itu kita juga dengan adanya payment digital itu kita kembangkan API di mana kita connect dengan perusahaan-perusahaan nasabah kita, lalu kita dapat API fee, dapat virtual account fee, dapat juga top up fee. Sesuatu yang 5 tahun lalu nggak kepikir nih, nggak ada tuh fee base seperti itu ya. Tiba-tiba itu menjadi sesuatu yang baru yang menderive income kita. Nah, itulah sebabnya saya lihat selama pandemi dari segi payment system, DPK, dan perkreditan juga bisa terjaga lumayan baik ya. Di samping itu kita juga kembangkan hybrid transaction, terutama di kredit konsumen. Kita terkenal dengan KPR kita, KKB kita, melalui finance company kita ya, BCA Finance. Nah, selama masa pandemi, kita mengadakan virtual exhibition, expo virtual, tetapi tentunya teman-teman kita yang di cabang itu membantu menghubungi nasabah, membantu nasabah, karena dari pengalaman kita, nasabah yang betul-betul sesudah melihat secara virtual bisa lakukan transaksi itu membutuhkan tetap bantuan dari apakah Halo BCA atau teman-teman di cabang, itu tetap membantu mereka. Hanya 25-30% yang bisa sendiri gitu. 70% itu dibantu oleh teman-teman kita di cabang. Nah, ini membuktikan bahwa digital itu tidak hanya digital semata ya, tetap support daripada manusianya ya, karyawan kita tetap menyambung kebutuhan nasabah sehingga kita berhasil membentuk satu hybrid transaction, dan itu menyebabkan selama pandemi kita masih relatively bisa meningkatkan perkreditan kita dan pendanaan kita dengan cukup baik, dan fee base kita tetap bisa berjalan baik. Kira-kira begitulah bisnis kita selama pandemi. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sempat mention soal KPR ya. Bagaimana nih Pak untuk KPR di masa pandemi ini? Apalagi anak muda sekarang sudah mulai banyak yang aware ya untuk KPR rumah. Bagaimana Pak? Anda betul sekali. Kalau kita lihat ya, KPR itu pada zaman normal, tanda petik ya, sebelum adanya pandemi, ada yang memang kebutuhan sendiri. Ya, artinya young married couples ya. Pasangan-pasangan muda baru mungkin tadinya tinggal di rumah mertua indah, tetapi ya apalagi pandemi ya, tiap hari ketemu mertua, wah bisa terjadi slack ya, akhirnya terpaksa diusir. Nah, cari KPR gitu kan, cari rumah sendiri. Nah, dulu ada lagi yang untuk kebutuhan bisnis, dia punya rumah nih, nganggur rumahnya, dia bilang rumah saya mau sekolahin katanya, dia jamin ke bank, dia dapat duit dengan bunga KPR itu relatif murah. Dia bisa kembalikan kredit mungkin di bank lain, mungkin di mana dia pinjam dari orang dengan bunga tinggi, digantikan dengan kredit dengan jaminan rumah. Ya, itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah orang melihat, wah kalau deposito rupiah gitu ya, tabungan relatif kecil bunganya. Mereka biasanya dulu mengharap investasi, beli rumah untuk disewain, atau dengan harapan sesudah 3-5 tahun dijual dengan capital gain. Jadi ada 3 kebutuhan pada zaman normal. Begitu ada pandemi, kita tahu bisnis menjadi susah. Yang harapin disewain juga susah. Nah, yang 2 ini hilang deh. Yang ada real kebutuhan. Nah, tetapi mengingat Indonesia dengan 260 juta jiwa, ya, setiap tahun tuh berapa kebutuhan yang betul-betul kebutuhan tadi, kebutuhan murni ya. Dan kita lihat kebutuhan beli rumah juga bergeser ke harga yang lebih terjangkau. Nah, ini tetap kuat.
permintaan ini tetap ada, sehingga kalau kita lihat sebelum pandemi, setiap bulan kredit KPR kita itu bisa 1,9 triliun. Pada saat pandemi sempat turun ke 800 miliar. Sekarang udah balik di atas 2T. Jadi malah melebihi daripada sebelum pandemi ya. Jadi kita lihat bahwa positioning kita menawarkan KPR kepada misalnya masyarakat yang membutuhkan, termasuk para milenial, dan dengan hybrid transaction yang tadi kita padu ya, itu betul-betul menghasilkan suatu pemenuhan, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan kita sendiri mendapatkan suatu penambahan kredit terutama dari kredit KPR tadi. Jadi kira-kira begitulah ceritanya. Baik. Kalau untuk kredit UMKM bagaimana Pak, dan bagaimana penyalurannya? Ya, jadi pada saat Omikron ini bisa terkendali, kita harapkan ya katakan Maret atau April lah paling enggak ya, kita bisa kembali normal. Usage daripada kredit ini akan naik dan otomatis itu akan meningkat karena plafon kita sudah meningkat cukup tinggi. Ya, jadi saya pikir tetap kita optimis bahwa UMKM ini akan terus berkembang gitu. Paling tidak dari segi absolutnya ya. Kalau untuk rate-nya Pak selama masa pandemi untuk UMKM berapa rate yang diberikan BCA, dan porsi yang terbesar ditaruh di sektor apa ya Pak? Kalau UMKM kan tersebar banyak sekali, kita agak susah mengklasifikasi sektornya. Kalau pabrik-pabrik atau korporasi itu bisa kita klasifikasi industri ya. Nah, tetapi kalau UMKM ini tersebar banyak dan terutama perdagangan. Tetapi ada tetap restoran, misalnya hotel-hotel kecil menengah gitu ya. Itu tetap ada. Dan kalau bunga itu memang bervariasi. Kredit itu beda dengan deposito. Deposito itu tarifnya gampang kita lihat, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu ya. Ada pricingnya. Tapi kalau kredit ini tentunya tergantung dengan besarnya jaminan, besarnya kredit modal kerja atau kredit investasi misalnya ya. Kemudian apakah ini nasabah lama atau nasabah baru. Jadi itu bervariasi. Jadi saya nggak bisa menentukan satu bunga. Karena nanti begitu saya sebut angka, banyak, oh kok saya nggak dapat segitu gitu. Padahal memang kriteria tadi itu kan banyak sekali untuk menentukan berapa besar kredit yang dikenakan. Tapi yang jelas kredit kita relatif yang cukup murah lah, boleh dikata demikian. Memang apa Pak pertimbangan BCA untuk memberikan kredit ke UMKM? Oh iya, karena UMKM kan merupakan apa ya, suatu kredit yang dibutuhkan masyarakat umum. Kehadiran bank kan bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencari bagaimana kita bisa mendorong perekonomian kita berkembang. Nah, di samping kita tahu memang nggak boleh hanya UMKM yang diperhatikan, tentunya korporasi, komersial tetap harus diperhatikan. Karena UMKM ini kalau korporasi nggak berkembang juga bagaimana mereka mau berkembang gitu kan. Ini suatu business change ya, suatu jalur bisnis yang harus kita support. Dan kita sebagai bank besar seperti Bank Himbara dan yang lain yang besar juga, kita tuh harus seperti supermarket. Korporasi kita ada, komersial ada, UMKM ada, konsumen juga ada, sampai kartu kredit, KPR, KKB. Jadi kita lengkap range kreditnya. Semua kita layani untuk mendorong perekonomian kita. Kira-kira begitu. Untuk para pelaku UMKM nih Pak, adakah treatment atau tips khusus nih untuk bisa mendaftar dan juga mendapatkan kredit UMKM dari BCA? Begini ya, saya pikir kalau UMKM itu bukan pendaftaran mahasiswa gitu ya. Jadi UMKM itu perlu pengenalan. Paling tidak buka rekening. Kita juga harus mengenal mereka, tipikal mereka ya. Dari sini kita nanti bisa lebih mengenal. Jadi ada suatu masa di mana ada perkenalan dulu. Sesudah itu memang kalau kita lihat bisnisnya sudah bagus, prospektif lah paling penting, nggak harus sekarang bagus. Kita lihat prospek bisa berkembang, tentu kita akan support. Jadi mereka akan minta dan kita akan lihat kebutuhan itu betul atau tidak. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kita ke bank digital ya Pak, kan Ya, seperti silakan. yang kita ketahui BCA sekarang sudah memiliki bank digital ya yang bernama Blue. Ini banyak yang nanya nih Pak di media sosial juga, apakah Blue akan melantai di Bursa Efek dalam waktu Gini, dekat? Jadi kita lihat memang ada momentum-momentum yang harus dipergunakan kalau kita mau masuk ke lantai bursa. Nah, sebab itu saya pikir BCA digital kita, saya coba mau jalankan dulu secara baik. Kalau kita lihat hasilnya sudah positif, sudah bagus ya, baru kita pikirkan untuk masuk bursa.
Jadi momentum yang tepat harus kita cari untuk bisa kita masuk bursa. Ya, jadi belum tentu tahun ini, apakah tahun depan kita harus melihat suasana market. Nah, ini kan Blue ini pasti tercipta karena adanya kedinamisan dalam perbankan ya Pak. Apalagi Betul. anak muda sekarang sukanya by gadget ya. Ya. Nah, inovasi apa lagi nih yang akan dikeluarkan oleh Blue, apalagi untuk nasabahnya yang anak muda? Ya, jadi begini, saya pikir Blue itu kita yakin BCA sendiri sebenarnya sudah merupakan bank yang digitalisasinya cukup kuat ya. Boleh dikata 99,5% itu transaksi di luar cabang ya, hanya 0,5 yang nasabah datang ke cabang untuk bertransaksi. Jadi sebenarnya itu sudah memenuhi syarat untuk kita sebut kita bank digital. Tetapi yakin bahwa niche market itu ada. Ya, bahwa milenial kita itu mempunyai suatu kebutuhan yang khusus. Nah, kita harapkan bank digital inilah yang bisa memenuhi itu. Sebab itu kita akan mencari produk-produk yang betul-betul milenial banget ya, untuk bisa menyalurkan transaksi-transaksi yang dibutuhkan pada bank digital kita itu. Enggak semuanya di BCA. Kalau memang transaksi normal-normal ya mungkin BCA sudah punya ya. Jadi memang jujur aja manajemen dari Blue itu kan terpisah dari BCA. Yes, kita bukan jadi satu bank ya. Jadi kita memberikan kewenangan penuh pada bank digital kita untuk mendesain produk-produk yang akan menarik milenial, dan mereka itu kita gear ke sana karena yakin ada niche market nih dari para milenial yang membutuhkan something different ya. Jadi ya ini merupakan sesuatu yang tantangan yang menarik untuk mengetahui kebutuhan daripada milenial. Kita harus coba membaca dream apa. Sekarang kan lagi populer nih, dream-dreaman lagi populer ya. Jadi kita mesti tahu dream apa. Bagaimana kita bisa bikin dream become true, nggak? Kita ajak ke Kapadokia jadi nggak gitu. Kira-kira gitulah. Kalau tadi kan inovasi dari Blue-nya ya. Kalau dari BCA-nya bagaimana nih Pak? Apakah di 2022 ada gebrakan-gebrakan baru dari BCA? Kalau dari digitalisasi, tentunya kita kadang-kadang juga artinya mengembangkan yang udah ada aja ini masih luar biasa ya, karena seperti API project ya, banyak company yang di counterparty itu belum bisa juga nge-link ke kita. Ini juga PR kita untuk mengajarin mereka supaya API bisa nge-link gitu ya. Terus banyak hal juga seperti hal-hal baru yang sekarang muncul ya. Sekarang kayak dengar ada metaverse, ada kripto ya, meskipun belum direstui, tetapi kita kan harus mulai mempersiapkan diri. Tidak tahu ke depan apakah ini menjadi satu produk yang menjadi complementary bagi bisnis kita atau tidak gitu ke depan ya. Jadi akan banyak hal-hal yang baru seperti NFT dan lain-lain. Gimana kita bisa masuk ke bisnis-bisnis yang tanda petik seperti maya, tetapi duitnya tetap ada di situ gitu. Ada bisnis, ada nasabah yang memang menginginkan produk-produk itu kan. Jadi tetap kita harus mengikuti perkembangan digital untuk kita terus mengetahui needs daripada customer. Oke Pak, kita mau intermezzo sedikit nih Pak. Di media sosial belakangan ini, beberapa waktu yang lalu sempat viral satpam-satpam BCA yang dinilai ramah, baik, sopan. Bagaimana nih Bapak selaku Presiden Director melihatnya? Enggak, memang satpam itu menurut kita di bank ya, bukan hanya menjaga keamanan daripada nasabah atau banknya itu sendiri, tetapi bagi kita ini merupakan ujung tombak untuk melayani masyarakat juga gitu. Sebab itu arah pendidikannya kepada lebih melayani masyarakat, melayani nasabah ya, terutama yang datang ke bank. Nah, sebab itulah kita lihat bahwa pelayanan mereka itu dilatih untuk betul-betul melayani nasabah kita, sehingga ya syukurlah, terima kasih kepada satpam-satpam BCA juga ya yang sudah bisa memberikan suatu pelayanan yang bagus terhadap nasabah. Saya pikir itu. Oke Pak, ini terakhir untuk menutup episode ini.
Bapak bisa membagikan tips dan trik juga nih untuk para milenial yang baru mau berkecimpung di dunia perbankan atau baru merintis karirnya nih di perbankan. Sebagai Bapak kan banker senior, bisa diberikan tips and triknya? Ya, saya pikir gini, lapangan kerja tuh tersedia banyak sekali. Nah, tetapi kalau memang para milenial ini sudah melengkapi diri ya dengan digitalisasi ya, bank itu kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang very complicated. Sudah ada sistem dan prosedur, sudah very regulated. Tinggal kita mengikuti regulasi yang ada, tetapi di bank itu tetap dituntut inovasi. Jadi kalau orang yang pasif, yang tidak mau berubah, tidak mau berkembang gitu ya, maunya cuman kerja monoton, ya saya pikir jangan pilih karir di perbankan ya. Tetapi kalau jiwanya ingin memberikan kontribusi yang baru, memikirkan hal-hal yang baru, memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah, nah, saya pikir ini adalah tempat yang tepat untuk bisa melatih diri untuk mengembangkan karir. Akan dibutuhkan sekali tenaga seperti itu. Dan saya rasa seperti yang kita lihat sekarang itu yang aplikasi, saya baru dapat laporan ya, itu yang aplikasi mau kerja di BCA itu 1 tahun bisa 550.000 orang yang mengajukan aplikasi untuk sebagai karyawan BCA. Padahal kita butuhnya hanya beberapa ribu kan, nggak mungkin ratusan ribu kita rekrut gitu, hanya ribuan orang yang kita butuh. Tapi yang aplikasi itu 500 ribuan, jadi betul-betul persaingannya ketat sekali gitu ya. Jadi ya untuk yang betul-betul punya kemauan, keinginan untuk maju, inovatif, kreatif, dan betul-betul digital minded, feel free untuk melamar dan mudah-mudahan bisa diterima di perbankan. Kalau untuk BCA sendiri ada syaratnya nggak Pak untuk yang mau melamar ke BCA? Oh banyak sekali, ya bayangkan dari 500 ribu kita pilih cuma berapa ribu kan, jadi syaratnya tuh banyak sekali dan saringannya bukan sekali saringan lulus gitu, ada berbagai saringan. Karena kan susah memilih ratusan ribu itu, mencari best of the best kan susah. Jadi ada proses yang panjang. Kira-kira begitu. Jadi harus benar-benar mau ya, keinginan belajar dan mau berkembang ya Pak. Kalau mau coba boleh juga. Aduh. Terima kasih Pak Yaya untuk waktunya interview bersama kami di kompas.com. Sehat dan sukses selalu ya Pak. Oke. Terima kasih ya. Demikian interview saya bersama Pak Yaya Setiatmaja selaku Presiden Direktur BCA. Terus saksikan video-video kompas.com lainnya di YouTube channel kompas.com. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Melis Moren dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.